Besti, hari ini aku kebuka 3 kartu yang energinya bener-bener kayak ngintip isi hati kamu. Aku nggak tahu kamu sadar atau enggak, tapi aku ngerasa ada jalan besar yang semesta udah siapin buat kamu. Jalan ini terang banget, kayak jalan panjang di malam hari, tapi diterangi lampu-lampu kuning hangat di kiri kanan. Masalahnya, aku ngerasa kamu malah berhenti di tengah. Bukan karena nggak mau maju, tapi kayak ada sesuatu yang bikin kaki kamu berat buat melangkah lagi. Dan aku mau tanya, apa kamu juga ngerasain itu? Hai sahabat jiwa, selamat datang kembali di Lerits Tarot. Terima kasih karena sudah hadir di bacaan energi kali ini. Tema kita hari ini cukup dalam, dan mungkin bisa jadi kunci dari rasa penasaran kamu selama ini. Tanpa berbasa-basi, yuk kita mulaikan. Kartu pertama yang muncul adalah The Fool. The Fool ini bukan berarti kamu bodoh ya. Justru ini kartu keberanian. Dia nggak terlalu peduli sama rasa takut. Dia cuma lihat ke depan dan percaya, kalau aku melangkah, semesta pasti jagain. Tapi yang aku rasain dari energi kamu, keberanian itu ada. Cuman ketutup sama pikiran-pikiran yang muter terus di kepala. Ibaratnya nih, kamu udah berdiri di ujung kolam, udah niat mau loncat, tapi tiba-tiba kepikiran, airnya dingin nggak ya? Dalam nggak ya? Nanti nyemplungnya jelek nggak ya? Akhirnya malah mundur. Padahal, kalau kamu udah loncat, beberapa detik pertama mungkin kaget. Tapi setelah itu kamu ngerasa, enak juga ya. Lalu di kartu kedua ada Two of Wands. Ini kartu yang nunjukin kamu lagi ada di persimpangan antara terus maju atau tetap di zona nyaman. Kamu udah punya gambaran masa depan, udah punya impian, bahkan sebagian rencananya udah ada. Tapi langkah pertamanya belum diambil. Rasanya kayak pegang tiket liburan ke tempat impian. Udah browsing hotel tiap malam, udah masukin semua ke keranjang belanja, bahkan udah bookmark restoran yang mau didatengin. Tapi nggak pernah klik tombol check out. Semesta di sini kayak lagi bilang, kalau kamu nggak gerak sekarang, momen ini bisa lewat. Dan nggak semua kesempatan bisa kamu simpan kayak barang di keranjang online. Di kartu ketiga ada The Sun. Wah, ini kartu yang manis banget. Ini tanda kalau kebahagiaan kamu tuh udah deket. Tapi kuncinya, kamu harus mau buka pintu dulu. Energi The Sun itu kayak anak kecil yang main di halaman sore hari, ketawa lepas, gak mikirin bajunya kotor, atau layangannya nyangkut di pohon. Dan aku rasa, kamu udah terlalu lama mikirin semua kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Padahal, kalau kamu izinin diri kamu untuk main lagi, untuk nikmatin lagi, hidupmu bisa kerasa jauh lebih ringan. Besti, ketiga kartu ini ibarat naskah yang semesta tulis khusus buat kamu. The Fool bilang, ayo mulai, jangan tunggu semua siap dulu. Two of Wands bilang, berhenti kebanyakan rencana, waktunya eksekusi. The Sun bilang, kalau mau bahagia, ya keluar dan rasakan sinarnya. Ibarat lagi nunggu angkot di pinggir jalan. Kamu udah lihat angkotnya dari jauh, tapi kamu masih mikir, itu jurusannya bener nggak ya? Keburu lewat, kamu nyesel. Nah, jangan biarin hidupmu kayak gitu. Jadi, kalau kamu nunggu tanda dari semesta, ini dia tandanya. Jangan berhenti di tengah jalan cuma karena takut salah langkah. Kadang, satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari bab baru yang indah banget di hidup kamu. Ingat, takdir itu nggak pernah salah alamat. Yang memang untukmu akan menemukan jalannya pulang. Bahkan kalau kamu sempat berhenti di tengah. Besti, tadi kita udah bahas kalau kamu lagi berhenti di tengah jalan. Tapi kali ini, kartunya beda. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan semalam, tapi energinya berubah. Dan aku mau bilang, kalau kamu benar-benar ambil langkah itu, siap-siap,
Karena semesta kayaknya nggak mau kasih kamu hadiah kecil-kecilan doang. Yang ini levelnya kejutan besar. Kartu pertama ada The Magician. Ini tandanya kamu sedang berada di momen paling kuat untuk menciptakan realitasmu sendiri. Semua alat udah ada di tanganmu. Ide, kemampuan, bahkan orang-orang yang bisa bantu kamu. Kalau sebelumnya kamu masih ragu, hari ini semesta kayak bilang, lihat kan, semua udah siap. Tinggal kamu berani atau enggak. Ibaratnya, kamu udah di dapur, bahan-bahan udah lengkap, bumbu udah ada, sekarang tinggal masak. Dan jangan takut kalau masakan pertama agak gosong, karena tiap chef hebat pasti pernah gosong juga. Kartu kedua ada The Wheel of Fortune. Nah, ini kartu yang berarti siklus hidupmu lagi muter ke arah baru. Kadang perubahan itu pelan-pelan, tapi yang ini rasanya kayak pintu yang tiba-tiba kebuka lebar. Bayangin kamu lagi jalan santai, tiba-tiba nemu jalan pintas yang tembus langsung ke tempat yang kamu tuju. Tapi, pintu ini nggak akan terbuka selamanya. Semesta mau bilang, kalau kamu udah sampai di titik ini, jangan mundur. Karena kalau kamu mundur, ya siap-siap mulai lagi dari awal siklusnya. Kartu ketiga ada Six of Wands. Ini kartu kemenangan, pengakuan, dan rasa bangga atas diri sendiri. Kalau kamu melangkah, bestie, aku lihat kamu nggak cuma berhasil, tapi juga bikin orang lain ikut terinspirasi. Rasanya kayak naik ke atas panggung, disorot lampu, dan semua orang tepuk tangan. Tapi yang lebih penting dari itu, kamu sendiri akhirnya bisa bilang, ternyata aku bisa. Ketiga kartu ini tuh kombinasi yang jarang banget muncul barengan. The Magician bilang, kamu punya semua yang dibutuhkan. The Wheel of Fortune bilang, siklus baru sudah dimulai. Dan Six of Wands bilang, keberhasilan dan pengakuan sudah di depan mata. Semesta kayak lagi dorong kamu dari belakang sambil bilang, gas sekarang, nanti kalau kelamaan, momentum ini hilang. Jadi kalau kemarin kamu masih nunggu waktu yang tepat, percayalah, waktunya itu sekarang. Ingat, langkah pertama memang menakutkan, tapi langkah kedua biasanya bikin ketagihan. Besti, tadi aku bilang, kalau kamu berani melangkah, kamu nggak akan sendirian. Hari ini, kartunya kebuka dan, wah, ini benar-benar kayak potongan cerita yang bikin merinding sekaligus senyum-senyum sendiri. Karena aku lihat, ada energi, bahkan mungkin sosok, yang datang, bukan cuma untuk nemenin kamu, tapi untuk bikin perjalanan ini jadi sesuatu yang gak akan kamu lupain. Kartu pertama yang muncul adalah Knight of Cups. Nah, kalau ini tentang orang, dia datang dengan hati terbuka. Energinya tuh lembut, tapi punya tujuan. Kalau diibaratkan film, ini karakter yang gak cuma muncul di awal, terus hilang. Dia tipe yang ikut nemenin sampai ending. Aku ngerasa, sosok ini bisa jadi seseorang yang udah kamu kenal, tapi hubungannya dulu gantung, atau orang baru yang masuk dengan cara yang nggak terduga. Dan bestie, kalau ini bukan orang, maka energinya adalah undangan semesta untuk kamu mulai percaya lagi sama keajaiban. Di kartu kedua ada The Empress. Ini energi yang bikin kamu merasa aman dan diterima. The Empress itu kayak pelukan hangat setelah hari panjang yang melelahkan. Kalau sosok ini orang, dia tipe yang gak bikin kamu capek ngejar. Dia ada, dia hadir, dan dia gak bikin kamu bertanya-tanya, dia ini maunya apa sih? Karena semua sikapnya jelas. Dan kalau ini energi, The Empress adalah tanda bahwa langkahmu membawa kamu ke fase hidup yang lebih subur, lebih berlimpah, di mana ide-ide dan hubungan berkembang dengan alami. Lalu kartu ketiga ada Four of Wands. Wah, ini kartu perayaan, bestie. Bayangin sebuah taman yang dihias lampu-lampu, musik lembut di latar, dan orang-orang tersenyum menyambutmu. Ini tanda kalau kehadiran sosok atau energi ini bukan cuma sementara. Dia datang membawa rasa stabil, membawa kebahagiaan yang bisa dirayakan, dan mungkin
membuka babak baru yang isinya bukan cuma tentang kamu, tapi kalian. Jadi, 3 kartu ini kalau dibaca bareng, Knight of Cups, sesuatu atau seseorang yang datang dengan niat tulus. The Empress, energi yang menenangkan dan mendukung. Four of Wands, kebahagiaan yang dirayakan bersama. Semesta kayak lagi bilang, lihat kan, kamu gak sendirian. Begitu kamu melangkah, pintu lain terbuka, dan di balik pintu itu, ada seseorang atau sesuatu yang udah nunggu. Besti, ini baru awal. Karena yang aku lihat, kehadiran sosok atau energi ini gak cuma bikin perjalananmu indah, tapi juga membuka rahasia yang selama ini semesta simpan rapat-rapat. Besti, ada sosok atau energi yang akan ikut jalan sama kamu. Tapi ternyata, kehadirannya ini bukan kebetulan. Begitu dia muncul, ada sesuatu di dalam hidup kamu yang selama ini tertutup, mulai kelihatan jelas. Hari ini, kartunya kebuka, dan rahasia itu mulai terungkap. Kartu pertama ada The Moon. Ini kartu misteri, ilusi, dan hal-hal yang selama ini nggak terlihat jelas. Kalau aku gambarkan, ini kayak kamu jalan di malam berkabut. Dari jauh kamu lihat bayangan, tapi nggak tahu itu pohon, orang, atau cuma imajinasimu. Kehadiran dia ini kayak lampu kecil yang mulai menembus kabut itu. Dan di situ kamu mulai sadar, oh, ternyata selama ini aku salah lihat. Kartu kedua ada Seven of Swords. Ini tanda kalau ada sesuatu yang dulu ditutupin darimu, bisa dari orang lain, bisa dari situasi, atau bahkan dari dirimu sendiri, karena kamu nggak siap untuk lihat kebenarannya. Ini bukan berarti kebohongan yang kejam, tapi lebih kayak kebenaran yang sengaja disimpan sampai kamu siap. Dan aku rasa, sosok ini datang untuk bikin kamu siap. Dia kayak pegang kunci yang bisa buka pintu itu, walaupun pintu itu udah lama kamu kunci rapat-rapat. Lalu kartu ketiga, Ace of Swords. Ini kartu kejelasan, kebenaran, dan pencerahan. Begitu pintu itu kebuka, semua yang selama ini bikin kamu bingung akhirnya terjawab. Rasanya kayak bangun di pagi hari, buka jendela, dan lihat cahaya matahari yang nyorot langsung ke wajahmu. Hangat, tapi juga bikin kamu sadar, oh jadi ini ya jawabannya. Jadi, 3 kartu ini nyusunnya jelas banget. The Moon, misteri, dan hal yang belum terlihat. Seven of Swords, kebenaran yang disimpan. Ace of Swords, pencerahan yang akhirnya datang. Dan semesta mau bilang, kebenaran ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Besti, rahasia ini bukan cuma akan bikin kamu paham kenapa jalan hidupmu seperti sekarang, tapi juga akan kasih kamu kekuatan untuk memutuskan sesuatu yang besar. Besti, setelah rahasia itu terbuka, aku bisa merasakan energi kamu yang campur aduk. Di satu sisi, kamu merasa lega karena akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, kamu merasa berat karena sekarang kamu harus membuat pilihan yang bukan cuma soal kamu sendiri, tapi juga tentang dia yang sudah mulai ikut berjalan bersamamu. Pilihan ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk menerima konsekuensi. Kartu pertama ada Justice. Ini kartu tentang keadilan, keseimbangan, dan keputusan yang adil. Besti, semesta ngingetin kalau pilihan yang kamu buat harus berdasarkan kebenaran hati dan integritas. Jangan biarkan tekanan luar atau rasa takut menguasai keputusanmu. Pilihlah yang kamu rasa paling benar untuk dirimu sendiri. Di kartu kedua ada Three of Cups. Ini kartu kebahagiaan, dukungan, dan perayaan bersama. Kalau kamu memilih untuk berjalan bersama dia, kamu akan menemukan kebahagiaan yang bukan cuma dari dirimu sendiri, tapi juga dari saling mendukung dan merayakan setiap langkah bersama.
Bayangkan momen-momen sederhana, tapi berarti seperti tertawa bersama di tengah hujan atau merayakan kemenangan kecil yang kamu raih bersama. Lalu di kartu ketiga ada Nine of Swords. Tapi, keputusan besar ini juga datang dengan tantangan. Nine of Swords ngingetin kalau kamu mungkin akan menghadapi malam-malam gelisah, keraguan, atau rasa takut. Tapi ingat, kamu nggak sendiri. Setiap rasa gelisah itu bisa kamu hadapi dengan kekuatan yang kamu bangun selama ini. Jadi, 3 kartu ini nyeritain perjalanan pilihan kamu. Justice, pilihan yang harus adil dan jujur pada diri sendiri. Three of Cups, kebahagiaan yang datang dari kebersamaan dan dukungan. Nine of Swords, tantangan dan kecemasan yang harus kamu hadapi. Semesta bilang, setiap pilihan ada konsekuensinya. Tapi apapun yang kamu pilih, pastikan itu datang dari hatimu yang paling dalam. Bestie, hidup ini penuh pilihan, dan kadang pilihan itu memang berat. Tapi ingat, keberanian bukan berarti nggak takut, tapi berani melangkah meski takut. Jadi, apapun keputusanmu, aku percaya kamu punya kekuatan untuk menjalani jalan itu dengan penuh cinta dan keteguhan. Dan aku akan selalu ada di sini, nemenin kamu lewat setiap pesan semesta yang aku bacakan. Bestie, setiap pilihan besar yang kamu ambil pasti meninggalkan ruang kosong. Kadang kamu merasa ragu, takut, bahkan sedih. Tapi disinilah kekuatan sebenarnya mulai tumbuh. Karena setelah kamu memilih, semesta akan memberikan energi baru untuk kamu bangkit dan terus berjalan. Semesta mau kamu tahu, kamu punya kekuatan lebih besar dari yang kamu kira. Kadang kamu harus lembut pada diri sendiri, tapi juga harus tegas untuk menjaga energi positif. Setelah badai pilihan besar, penting untuk menemukan ritme yang pas dalam hidupmu. Jangan buru-buru, santai saja. Seperti air yang mengalir pelan tapi pasti, begitu juga kamu. Setelah kamu melewati semua itu, percayalah, ada cahaya terang yang menunggu. Semesta mengingatkanmu untuk tetap percaya dan terus bermimpi. Ingat, perjalanan ini bukan cuma tentang tujuan, tapi tentang bagaimana kamu melangkah dengan hati yang penuh keberanian dan ketenangan. Bestie, apapun yang terjadi, kamu nggak sendiri. Aku di sini, semesta di sini, dan kita semua ada dalam perjalanan yang sama. Jadi, yuk kuatkan diri, buka hati, dan sambut masa depan dengan senyum dan semangat baru. Karena setiap langkahmu adalah cerita yang indah, dan aku nggak sabar untuk terus menemanimu. Bestie, kadang kita lupa kalau kekuatan itu nggak cuma datang dari dalam diri kita, tapi juga dari lingkungan dan orang-orang di sekitar. Hari ini aku mau ajak kamu lihat lebih dalam tentang kekuatan yang kamu punya, dan bagaimana energi di sekitarmu bisa jadi sumber semangat yang tak terduga. Semesta mengingatkan kamu untuk nggak ragu mencari bimbingan dan dukungan. Kadang jawaban datang dari orang-orang yang kita anggap mentor, teman dekat, atau bahkan lingkungan yang selama ini kita anggap biasa. Kekuatan kamu juga datang dari konsistensi dalam berusaha dan belajar. Ingat, nggak ada hasil besar tanpa proses yang panjang. Jadi tetap semangat, walau kadang lelah. Semesta mau kamu tahu bahwa kekuatanmu bertambah saat kamu punya hubungan yang sehat dan saling menguatkan. Baik itu hubungan cinta, persahabatan, atau keluarga, mereka adalah pilar yang bikin kamu tetap berdiri tegak. Kekuatan itu bukan cuma soal kamu sendiri, tapi juga bagaimana kamu membangun dan menerima energi di sekitarmu. Bestie, kamu nggak harus jalan sendirian. Dunia ini penuh dengan energi yang siap mendukung kamu. Kamu hanya perlu buka hati dan mata untuk menerimanya. Terima kasih udah dengerin pesan ini sampai akhir. Semoga kamu dapat pencerahan yang kamu butuhkan. Jangan lupa untuk selalu percaya sama intuisi kamu, karena kadang hati lebih dulu tahu sebelum semuanya terbukti. Sampai ketemu lagi di bacaan selanjutnya. Jaga hati, jaga energi, karena kamu pantas dicintai sepenuhnya.